Pernah nggak sih lu ngerasa kayaknya dunia ini nggak adil? Ada orang yang kelihatannya biasa aja, kerja juga nggak segila lu, nongkrong iya, ngopi iya, tapi pelan-pelan mereka makin mapan. Sementara lu ngerasa stuck, masih kejar-kejaran sama tanggal tua, masih bingung kenapa gaji segitu-gitu aja. Dan yang bikin nyesek bukan karena mereka dapat warisan, bukan juga karena menang undian, tapi karena rutinitas. Hal-hal kecil yang mereka lakuin setiap hari. Dan lu ngerasa kayak, ah, itu mah kecil, besok aja. Dan besoknya, lu ulang lagi. Dan begitulah caranya. Kita semua kejebak dalam hidup yang stagnan. Tapi kabar baiknya, semua yang bakal gua bahas di video ini bukan cuma buat orang elit. Ini buat lu, buat kita semua. Kebiasaan ini nggak butuh modal gede. Yang dibutuhin cuma satu, niat dan konsistensi. Jadi, siap belajar jadi kaya pelan-pelan? Kita mulai dari kebiasaan pertama. Satu, bangun lebih pagi. Bangun pagi itu bukan tren, bukan biar kelihatan rajin, tapi karena ada momen emas di pagi hari yang enggak bisa dibeli. Waktu tenang, tanpa gangguan, tanpa notifikasi. Itu waktu lu. Waktu buat lu kontrol hidup lu, bukan dikendalikan dunia luar. Pagi hari itu ibarat briefing harian buat tentara yang mau perang. Kalau briefingnya kacau, ya jangan kaget kalau harinya penuh drama. Mulai aja dari yang simple. Bangun 15 sampai 30 menit lebih awal. Duduk, tarik napas. Jangan buka HP dulu. Minum air putih, nulis hal yang lu syukuri, atau sekadar ngeliatin langit. Karena di dunia yang makin ribut, siapa yang bisa tenang? Dia yang bisa menang. Dua, review keuangan harian lu. Kerja keras tiap hari tapi nggak tahu kemana duit lu pergi. Itu kayak masak seharian tapi lupa makan. Orang kaya ngerti satu hal, uang itu harus diajak kenalan, bukan cuma dicari. Dan itu artinya, lu perlu ngecek keuangan lu setiap hari. Bukan ribet, cuma butuh 5 sampai 10 menit. Cek pengeluaran, nilai, refleksi. Cuma gitu. Iya, tapi efeknya bisa ngubah cara lu ngatur duit seumur hidup. Karena kalau lu nggak bisa ngatur 1 juta rupiah, jangan mimpi bisa ngatur 100 juta rupiah. Tiga, baca buku 15 sampai 30 menit sehari. Lu nggak punya mentor? Baca buku. Lu lagi galau? Baca buku. Lu pengen mikir kayak orang-orang sukses? Ya, jawabannya sama. Baca buku. Karena pengetahuan itu aset. Tapi bedanya sama uang. Pengetahuan nggak bisa dicuri. Dan orang kaya ngerti satu hal. Investasi terbaik itu diisi kepala. Nggak harus mulai dari buku berat. Mulai dari 5 halaman buku yang lu suka. Yang penting tumbuh. Karena makin banyak lu tahu, makin banyak peluang yang bisa lu lihat, dan makin kuat fondasi lu untuk nggak gampang goyah. Empat, bangun jaringan, jaga koneksi. Lu boleh sepintar apapun. Tapi kalau jalan sendirian terus, lu bakal lambat. Orang sukses tuh bukan jago kerja doang. Mereka jago bangun relasi. Networking itu bukan soal basa-basi. Itu soal hadir buat orang lain, bahkan ketika nggak ada agenda. Kadang obrolan santai di warung kopi lebih bernilai daripada seminar jutaan rupiah. Karena peluang kadang datang lewat pintu yang nggak kita duga. Mulai aja dari yang kecil. Chat teman lama. Kasih komentar tulus di postingan orang. Ngopi bareng tanpa embel-embel. Karena di dunia ini, yang lu tahu itu penting. Tapi siapa yang lu kenal itu bisa jadi penentu. Fokus pada produktivitas bukan kesibukan. Lu capek seharian, tapi malamnya bingung. Tadi gua ngapain aja ya? Itu tanda lu sibuk tapi nggak produktif. Dan itu jebakan yang sering banget kita nggak sadar masuk ke dalamnya. Orang sukses beda. Mereka nggak bangga jadi sibuk. Mereka bangga jadi efektif. Mereka punya 3 prioritas utama, bukan 10. Mereka ngerti energi dan waktu itu terbatas, jadi harus dipakai buat hal yang berdampak. Tipsnya, pakai teknik 25 dan 5, 25 menit fokus, 5 menit istirahat. Tutup notifikasi, dan satu hal penting, jangan multitasking. Karena multitasking itu cuma bikin otak sibuk.
tapi hasilnya berantakan. 6. Investasi rutin, biar uang. Ikut kerja-kerja keras tiap hari, tapi uangnya nganggur. Itu kayak punya mobil bagus, tapi parkir terus. Orang kaya ngerti, sedikit-sedikit, asal rutin, hasilnya bisa gede. Nabung 20.000 sampai 30.000 per hari aja. Bisa jadi ratusan ribu per bulan. Dan kalau lu sabar, itu bisa jadi tabungan masa depan yang bantu lu ambil keputusan berani di masa depan. Mulai dari reksadana, emas digital, indeks saham. Yang penting legal, lu ngerti cara kerjanya, dan lu konsisten. Karena investasi itu bukan buat orang kaya, tapi justru buat orang yang pengen kaya. 7. Refleksi and growth mindset. Sebelum tidur malam hari itu, waktu paling jujur, waktu lu sendiri. Saatnya nanya, hari ini gua ngapain aja? Gua belajar apa yang bisa gua perbaiki? Orang kaya rutin refleksi. Bukan karena mereka perfeksionis, tapi karena mereka nggak pengen jalan di tempat. Mereka punya growth mindset. Percaya bahwa gagal itu bukan akhir, tapi pelajaran. Refleksi itu kayak GPS. Biar lu tahu lu lagi di mana dan kemana harusnya melangkah besok. Lu nggak perlu nulis jurnal panjang. Cukup 3 hal yang lu syukuri, 1 hal yang mau diperbaiki, dan 1 kalimat buat semangatin diri sendiri. Itu aja cukup. Tapi efeknya luar biasa. Lu nggak harus ngelakuin semua kebiasaan ini sekaligus. Cukup 1 aja dulu. Yang paling gampang, yang paling relate sama hidup lu. Tapi inget, kalau lu ngelakuin hal kecil dengan konsisten, itu bisa jadi perubahan besar yang ngubah hidup lu perlahan tapi pasti. Kayak itu bukan soal hoki, tapi soal kebiasaan. Jadi, sekarang gue tanya ke lu, dari 7 rutinitas ini, mana yang pengen lu mulai malam ini? Kalau video ini ngebantu, jangan lupa like, share, dan subscribe. Karena kita di sini nggak cuman pengen nontonin orang sukses. Kita pengen jadi bagian dari mereka. Sampai ketemu di video selanjutnya.